Ashabul Kahfi yang pergi melarikan diri ke dalam gua yang Allah tidurkan mereka di dalam gua itu selama 300 tahun lamanya, sesungguhnya berapa orang? Karena kisah Ashabul Kahfi ini Bapak Ibu sekalian, itu diketahui oleh Ahlul Kitab. Ini kisah yang juga diketahui oleh Ahlul Kitab, dan juga kisah yang sama ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka tahu tentang kisah Ashabul Kahfi ini, walaupun versi yang mereka ketahui itu ada yang berbeda dengan fakta yang sesungguhnya. Cuma cerita Ashabul Kahfi ini itu ada pada mereka. Maka Al-Quran ini datang kemudian menceritakan kisah Ashabul Kahfi, selain untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik dulu kepada Rasulullah, juga untuk membenarkan fakta-fakta sesungguhnya sejarah kisah Ashabul Kahfi. Saya kasih contoh. Kalau kita membaca buku, nama-nama Ashabul Kahfi itu ada, ya, bukan cuma nama Ashabul Kahfi, bahkan nama anjing mereka pun ada disebut. Makanya konon nama anjing Ashabul Kahfi itu Kitmir. Pernah enggak Bapak Ibu melihat kaligrafi, ya, tulis-tulis Arab, kemudian di tengah itu ada tulis Kitmir? Itu Allah alam tuh. Sebaiknya ndak usah dibuat di rumah kita itu, karena itu sebenarnya bagian dari rajah. Rajah itu tampak tulis Arab, angka-angka huruf-huruf Arab, yang sesungguhnya itu bagian dari semacam ilmu perdukunan begitu. Di dalam Islam tidak ada diajarkan itu. Kalau pernah melihat dibuat kotak-kotak begini, ya, itu kadang-kadang buku-buku seperti itu dijual itu di pasaran, ditulis ini, semacam jimat-jimat jadinya gitu. Itu tidak usah, ya. Dari mana muncul ditemukan itu nama Ashabul Kahfi 1 sampai 7 ini, nama anjing mereka ini? Itu semua Israiliyat, cerita yang datang dari golongan Ahlul Kitab, yang kemudian di sebagian penafsiran mengadopsi itu. Kita tidak boleh terima itu bulat-bulat, tapi juga tidak kita mengingkari keseluruhannya. Maka kalau yang dibenarkan oleh Nabi kita terima, tidak dibenarkan oleh Nabi, stop dulu, jangan. Baik, malam ini kita sambung kajian tafsir surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 dalam Al-Quran. Malam ini insyaAllah kita akan mulai dari ayat yang ke-22. Bapak Ibu yang ada Al-Quran atau handphone yang ada Quran, boleh dilihat surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Kita mulai dari ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Baik, Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 22 ini tentang perbedaan pendapat yang terjadi dalam kalangan Ahlul Kitab. Berapa orang sesungguhnya Ashabul Kahfi itu, ya, Ashabul Kahfi yang pergi melarikan diri ke dalam gua yang Allah tidurkan mereka di dalam gua itu selama 300 tahun lamanya, sesungguhnya berapa orang? Ya, yukhbiru ta'ala an ikhtilafi ahli al-kitab fi iddati ashabil kahfi. Melalui ayat ini, ayat 22 surah Al-Kahfi ini, Allah memberitahu
Allah menceritakan tentang perbedaan golongan ahlul kitab, berapa orang sesungguhnya ashabul kahfi itu, ya. Karena kisah ashabul kahfi ini Bapak Ibu sekalian itu diketahui oleh ahlul kitab. Ini kisah yang juga diketahui oleh ahlul kitab dan juga kisah yang sama ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka tahu tentang kisah ashabul kahfi ini, walaupun versi yang mereka ketahui itu ada yang berbeda dengan fakta yang sesungguhnya. Cuma cerita ashabul kahfi ini itu ada pada mereka. Maka Al-Quran ini datang kemudian menceritakan kisah ashabul kahfi, selain untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik dulu kepada Rasulullah, juga untuk membenarkan fakta-fakta sesungguhnya sejarah kisah ashabul kahfi. Maka Allah mengatakan pada ayat ini, sayaquluna thalathatur rabi'uhum, nanti mereka mengatakan jumlah ashabul kahfi itu salasatun, 3 orang, rabi'uhum kalbuhum, sedangkan yang keempat anjing mereka. Ini pendapat pertama, bahwa ashabul kahfi itu 3 orang dan yang keempatnya anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, pendapat yang kedua mengatakan bahwa ashabul kahfi itu 5 orang, ya, ashabul kahfi itu sebanyak 5 orang, sadisuhum kalbuhum, dan yang keenamnya adalah anjing mereka. Ini 2 pendapat pertama, bahwa ashabul kahfi itu 3 orang, yang keempat anjing mereka, dan yang pendapat kedua mengatakan ashabul kahfi itu 5 orang dan yang ke-8 anjing mereka. Tentang 2 pendapat ini dikomentari Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala pada ayat ini? Rajaman bil ghaib. 2 pendapat pertama ini rajaman bil ghaib, ia hanya terkaan terhadap yang ghaib, ya. Dia hanya cuma pendapat terhadap sesuatu yang gaib yang mereka tak tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama adalah bahwa 2 pendapat pertama ini adalah pendapat yang salah. Maka para ulama mengatakan fadalla ala butlanihima, perkataan atau firman Allah yang mengatakan rajamal bil ghaib itu menunjukkan bahwa 2 pendapat pertama tadi itu pendapat yang salah. Maka pendapat yang mengatakan ashabul kahfi 3 orang yang keempat anjing mereka, atau pendapat yang mengatakan ashabul kahfi itu 5 orang dan yang keenamnya anjing mereka, ini pendapat yang tidak tepat. Pendapat ini ada pada sebagian golongan ahlul kitab. Makanya kita tidak boleh menerima kisah-kisah yang datang dari ahlul kitab kita terima 100%, tidak boleh. Ada yang boleh kita terima dan ada yang tidak. Makanya sikap kita terhadap Israiliyat itu kisah-kisah yang bersumber dari golongan ahlul kitab. Jadi kan dulu begini, orang ahlul kitab ini mereka sudah banyak tahu tentang kisah-kisah terdahulu. Ketika Al-Quran datang kemudian mereka masuk Islam, Quran kan juga membawa kisah-kisah, ya, kisah para nabi, orang-orang terdahulu juga disebut di dalam Al-Quran. Bahkan bisa kita katakan 1/4 dari Al-Quran itu isinya kisah. Maka ketika mereka melihat Quran ini juga menjelaskan tentang kisah-kisah, mereka merasakan ada kesesuaian dengan pengetahuan mereka sebelum. Maka kemudian pengetahuan mereka ini dimasukkanlah saat mentafsirkan Quran. Inilah yang disebut Israiliyat. Sehingga pendetilan suatu kisah yang tak ada disebut dalam Quran, kalau kita baca di sebagian buku atau tafsir itu ada pendetilan itu. Saya kasih contoh. Kalau kita membaca buku, nama-nama ashabul kahfi itu ada, ya. Bukan cuma nama ashabul kahfi, bahkan nama anjing mereka pun ada disebut. Makanya konon nama anjing ashabul kahfi itu Kitmir. Pernah enggak Bapak Ibu melihat kaligrafi? Ya.
tulis Arab, kemudian di tengah itu ada tulis Kitmir. Itu Allah alam tuh. Sebaiknya ndak usah dibuat di rumah kita itu, karena itu sebenarnya bagian dari rajah. Rajah itu tampak tulis Arab, angka-angka huruf-huruf Arab yang sesungguhnya itu bagian dari semacam ilmu perdukunan begitu. Di dalam Islam tidak ada diajarkan itu. Kalau pernah melihat dibuat kotak-kotak begini, ya, itu kadang-kadang buku-buku seperti itu dijual itu di pasaran, ditulis ini, semacam jimat-jimat jadinya gitu. Itu tidak usah, ya. Dari mana muncul ditemukan itu nama Ashabul Kahfi 1 sampai 7 ini, nama anjing mereka ini? Itu semua Israiliyat, cerita yang datang dari golongan ahlul kitab, yang kemudian di sebagian penafsiran mengadopsi itu. Kita tidak boleh terima itu bulat-bulat, tapi juga tidak kita mengingkari keseluruhannya. Maka kalau yang dibenarkan oleh Nabi kita terima, tidak dibenarkan oleh Nabi, stop dulu, jangan. Apa contohnya yang dibenarkan Nabi? Nabi datang ke Madinah. Setelah Nabi sampai ke Madinah, Nabi menemukan orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada 10 Muharram, yang kita sebut sebagai puasa Asyura. Asyura itu berasal dari kata asyara. Asyara artinya 10. Asyura yang ke-10 pada bulan Muharram. Lalu Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Orang-orang Yahudi itu menjawab, hari inilah Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Ya, kata mereka, pada hari inilah 10 Muharram inilah Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Ternyata kejadian Nabi Musa dikejar, kemudian ke Laut Merah, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian terbelah lautan itu. Peristiwa itu terjadi pada 10 Muharram. Oleh karena itu sebagai tanda syukur kami berpuasa pada hari ini, kata orang-orang Yahudi. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya lebih berhak terhadap Musa ketimbang kalian. Maka Nabi berpuasa sejak saat itu pada 10 Muharram. Ada dua hal penting yang kita lihat dari kisah ini. Pertama, Nabi membenarkan informasi yang mereka sebut bahwa peristiwa selamatnya Musa dari Fir'aun itu pada 10 Muharram. Nabi benarkan. Ya. Yang kedua, Nabi melakukan puasa sebagaimana mereka berpuasa. Cuma Nabi mengatakan, seandainya saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa sehari sebelum atau sehari setelahnya. Makanya puasa Asyura itu yang paling bagus. Kalau bisa kita puasa 9, 10, 11 kalau bisa. Tidak bisa 9 dan 10 atau 10 dengan 11. Tidak bisa juga bulan 10 itu aja lah, 10 tanggal 10 itu aja lah. Daripada tak puasa langsung kan. Ya, ada tradisi orang memasak bubur pada 10 Muharram. Nah, kita sebut dengan bubur Asyura katanya. Bubur Asyura di Malaysia banyak betul itu saya lihat. Kalau 10 Muharram tu mereka akan masak bubur, disebut sebagai bubur Asyura. Saya tidak pasti dari mana datangnya tradisi itu. Ya, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, 10 Muharram itu kita dianjurkan puasa, bukan makan bubur. Tapi saya bilang tak apalah, sebab sudah menjadi tradisi, siang masak bubur, petang berbuka kita makan sama-sama. Ya, tak jadi masalah juga. Yang kurang elok tuh makan bubur di siang-siang orang puasa. Agama menganjurkan kita untuk berpuasa. Ya. Jadi cerita-cerita dari kalangan Israiliyat itu muncul, maka kita tidak boleh membenarkan 100%. Kalau kita membaca Bible atau Injil, ada yang pernah membaca Bible? Ya, saya pernah terbaca. Sekadar membaca tidak apa-apa. Zakir Naik bukan cuma baca, hafal dia, ya kan?
Baca tidak apa-apa. Itu kalau kita baca, tapi jangan pula kecanduan nanti. Lebih sering pula dia baca Injil daripada Quran ya. Saya pernah jalan ke Gramedia. Di Gramedia itu kan ada buku-buku Islam, ada buku Kristen, gitu kan? Itu saya ambil Bible itu saya baca. Itu isinya juga kisah-kisah para nabi terdahulu banyak. Cuma tidak bisa kita benarkan semua cerita itu. Maka kisah Nabi Musa itu banyak di situ disebut. Bahkan sangat detail. Cuma kita tidak boleh membenarkan itu semua. Kenapa? Karena banyak cerita kisah yang mereka sebutkan tidak sesuai dengan faktanya. Maka Quran itu datang mengoreksi, ya, mengoreksi informasi-informasi yang disampaikan oleh golongan ahlul kitab. Salah satunya tentang jumlah berapa orang ashabul kahfi itu. Maka Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa dua pendapat pertama tadi tentang jumlah ashabul kahfi itu adalah pendapat yang batal, pendapat yang tidak tepat. Sama seperti orang menerka-nerka sesuatu yang dia tak tahu. Ya. Baik, kemudian Allah menyebutkan pendapat yang ketiga. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, dan mereka berkata bahwa ashabul kahfi itu sab'atun, 7 orang. Wa thaminuhum kalbuhum, dan yang kedelapan anjing mereka. Wa hadza as-shawab, dan inilah pendapat yang benar. Kenapa kita mengatakan ini pendapat yang benar? Karena setelah Allah menyebutkan pendapat yang ketiga ini, Allah tidak memberi komentar menyalahkan. Sedangkan pendapat pertama dan kedua tadi Allah komentari dengan mengatakan rajamal bil ghaib, itu hanya terkaan-terkaan terhadap sesuatu hal yang gaib yang menunjukkan bahwa pendapat itu salah. Sedangkan ketika Allah menyebutkan pendapat yang ketiga bahwa ashabul kahfi itu 7 orang dan yang kedelapan anjing mereka, Allah Ta'ala tidak ada memberi komentar menyalahkan pendapat ini. Maka para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan ashabul kahfi itu 7 orang dan yang kedelapan anjing mereka. Ya, 7 orang pemuda yang hebat itulah yang tidur di dalam gua, dan yang kedelapan anjing mereka. Cuma yang menarik, dari 3 pendapat ini semua mengatakan ashabul kahfi itu ada anjing. Pendapat pertama mengatakan yang keempat anjing, pendapat kedua mengatakan yang keenam anjing, pendapat yang ketiga mengatakan yang kedelapan anjing. Ini menunjukkan bahwa ashabul kahfi itu memang mempunyai anjing. Mereka memang punya anjing. Makanya kalau orang bertanya, boleh tak punya anjing? Boleh tak kira-kira punya anjing? Boleh. Ya, boleh. Yang tak boleh itu dia bawa anjing ke rumah dia. Tak ada sebab dia bawa anjing ke rumah dia. Itu yang tak boleh. Kenapa tak boleh? Satu, karena anjing itu najis. Kalau dia jilat, maka kita harus sama 7 kali basuhan, salah satunya dengan air bercampur tanah. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi, rumah yang ada di situ anjing, begitu juga patung-patung, malaikat rahmat tak masuk. Maka malaikat rahmat tak mau mengunjungi rumah kita. Sebab apa? Ada anjing di situ. Malaikat rahmat loh ya. Kalau malaikat maut, singa pun diletak situ, masuk dia. Tak takut dia tuh. Mau singa, mau harimau, mau gajah, tetap dia masuk. Itu kalau malaikat mau. Tapi kalau malaikat rahmat dia tak mau masuk. Ya. Yang ketiga disebut di dalam riwayat hadis Nabi, tak ada sebab kita pelihara anjing di rumah kita, setiap hari dikurangin pahala 1 qirat. 1 qirat itu seperti 1 gunung yang besar. Silap-silap kita cuma dapat pahala sekarung sehari, dikuranginya 1 gunung. Minus kita jadinya. Makanya kalau tak ada keperluan, jangan pelihara anjing di rumah. Tak boleh. Ya, kita orang Islam tidak boleh. Tapi punya anjing itu boleh. Untuk apa anjing ini? Misalnya bapak punya kebun sawit, banyak datang babi ke situ, letakkan di kebun sawit, tidak apa-apa, boleh.
untuk menjaga itu. Atau anjing untuk berburu, boleh. Makanya ada di dalam Al-Quran Allah menjelaskan antara makanan yang halal kita makan itu adalah hewan yang ditangkap oleh binatang buruan. Binatang buruan itu, pemburu itu salah satunya anjing. Maka kalau anjing yang sudah dididik kemudian kita bawa berburu, semasa kita lepaskan kita baca bismillah, kemudian nanti misalnya dia tangkap rusa, dia tangkap kijang, dia bawa ke kita, kalau masih hidup kita sembelih, kalau sudah tak hidup dia bawa, boleh untuk dimakan. Kalau dia bawa masih hidup kita sembelih. Kalau seandainya sudah mati juga tidak masalah, halal untuk dimakan. Dengan catatan anjing itu sudah terdidik. Apa tanda anjing itu sudah terdidik? Ketika dia menangkap hewan lain, katakanlah rusa, kijang, kancil, dia tak makan sedikit pun. Dia bawa bulat-bulat ke tuan dia. Tapi kalau dia bawa paha sebelah sudah hilang, jangan makan tuh, haram tuh. Memang dia bawa, tapi sisa-sisa, kenyang dia dulu baru dia kasih ke tuan dia. Itu tak boleh dimakan, haram. Karena itu kategorinya belum terdidik. Kalau sudah benar-benar terdidik, dia tangkap, dia bawa bulat-bulat ke tuan dia, boleh untuk dimakan. Nah, boleh untuk dimakan. Maka berdasarkan ayat itulah para ulama mengatakan seperti Al-Imam As-Sa'di, pekerjaan mendidik hewan itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Ada orang kita tanya, Pak, kerja apa? Kerja saya mendidik gajah, katanya. Gajah yang dia didik. Dia didik gajah tu pandai main bola, diperintah. Itu bukan pekerjaan sia-sia itu. Nah, ada orang pekerjaan dia apa? Mendidik burung elang untuk berburu. Tengok orang Uzbekistan tu. Orang Uzbekistan tu dia berburu tak pakai anjing dia. Dia elang besar tu. Wah, dibuat pakai sarung tangan dia tu, hinggap di sini. Dia suruh pergi terbang menangkap mangsa. Itu cara dia. Kita masih pakai anjing. Nah, ada orang kerja apa? Mendidik monyetnya. Untuk apa dia didik monyet itu? Ambil kelapa. Tidak apa-apa, boleh. Kerja dia apa? Mendidik anjing. Mendidik anjing ini untuk apa? Keperluan polisi. Anjing ini salah satu binatang yang sangat hebat mendeteksi. Ya, ada sesuatu bahaya yang kita tak bisa deteksi, dia bisa deteksi. Bahkan jin pun bisa dideteksi sama anjing. Serius. Ya. Maka anjing itu dia bisa melihat makhluk halus. Bisa dia melihat makhluk halus. Maka kalau anjing itu kemudian meraung-raung waktu malam, itu bisa kemungkinan besar dia melihat makhluk halus. Tapi tidak usah takut. Karena di rumah kita pun ada juga. Syukurnya kita tak nampak. Di rumah kita pun ada makhluk halus. Bahkan setiap orang itu punya jin. Itu yang Nabi sebut dengan qarin. Maka sahabat bertanya, engkau juga ada wahai Rasulullah? Ada, kata Nabi. Cuma dia sudah Islam, dia tidak menyuruh aku kecuali kepada kebaikan. Kita tak tahulah sudah Islam atau tidak dia. Kalau dia sudah Islam, dia suruh kita buat baiklah. Tapi kalau dia masih tidak beriman, dia akan selalu menyuruh kita kepada keburukan. Ya, baik. Jadi Allah selalu menyebutkan Ashabul Kahfi itu ada anjing, dan inilah anjing yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, kenapa anjing ini dimuliakan Allah? Karena dia bersama orang-orang saleh. Karena dia bersama orang-orang saleh. Bayangkan anjing bersama orang-orang saleh pun dapat kemuliaan. Disebutkan Allah kisahnya dalam Al-Quran. Maka kalau kita manusia berkawan dengan orang soleh, lagilah kita dapat kemuliaan. Ya, kemarin kita membaca kitab Ar-Ruh di Masjid Al-Mu'minin. Ya, ada satu riwayat. Ya, ada satu riwayat di situ, seseorang yang meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, temannya mimpi. Temannya ini mimpi melihat orang yang barusan meninggal ini
masuk kategori ahli neraka. Setelah itu dia terbangun, habis dia bangun dia tidur lagi. Setelah dia tidur itu dia mimpi lagi ketemu orang yang sama. Dia tanya, dia lihat tiba-tiba orang yang tadi yang masuk kategori ahli neraka jadi ahli surga. Ya, orang hidup bisa ketemu sama orang mati. Kapan? Saat tidur. Jadi ruh orang hidup, ruh kita yang masih hidup ini dengan ruh orang sudah meninggal itu bisa ketemu saat tidur. Karena saat kita tidur ada ruh yang keluar dan bisa ketemu ruh orang yang telah meninggal dunia, dan itu disepakati oleh para ulama. Ya. Jadi setelah dia tidur, mimpi lagi ketemu sama orang yang tadi, tiba-tiba dia sudah melihat menjadi ahli surga. Lalu dia heran, kok bisa? Tadi waktu saya mimpi pertama, saya lihat pertama kamu ahli neraka. Sekarang ini kok bisa tiba-tiba jadi ahli surga? Sahabatnya yang sudah meninggal itu bilang, ternyata yang dikuburkan bersama-sama dengan kami ini ada tetangga kami yang soleh. Dia bisa memberi syafaat kepada 40 orang tetangganya. Jadi ternyata orang yang soleh itu bisa memberi syafaat sampai 40 orang tetangga sekitarnya itu dapat syafaat. Akhirnya yang sebelumnya dia masuk kategori ahli neraka dapat syafaat itu jadi ahli surga, bebas dari azab kubur. Besar betul manfaat berkawan dengan orang soleh. Makanya sebelum kita membeli rumah, ini nasihat para ulama, sebelum membeli rumah lihat dulu siapa calon tetanggamu. Jangan langsung beli rumah. Setelah beli rumah ternyata tetangga semuanya mafia. Depan setelah 3 bulan tinggal situ sadar yang depan ini apa kerjanya? Pengedar narkoba. Yang di samping bandar judi. Yang di sini illegal logging. Di belakang tukang palak. Kacau kita tinggal di tempat begitu, neraka jadinya. Makanya kata para ulama itu, sebelum engkau memilih rumahmu, pilih dulu siapa tetanggamu. Makanya saya melihat gerakan-gerakan dari sebahagian asatidz kita yang berusaha membentuk kompleks khusus orang-orang tertentu. Saya baru melihat tadi satu video, tapi tak salah saya itu di daerah Tangerang sana, di Jakarta sana lah. Ada satu komplek itu klaster lah, ya klaster. Itu ada 9 syarat supaya bisa beli rumah di situ. Ada 9 syarat. Salah satu syaratnya atau beberapa syaratnya yang saya ingat, tidak boleh punya hutang riba. Jadi orang yang suka ngutang ke bank itu tidak bisa beli rumah situ. Ya, itu satu. Yang kedua, harus mau ikut ngaji ke masjid. Harus anak-anaknya harus ikut tahsin Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibunya juga harus ikut tahsin Al-Quran. Ya, saya lihat itu punya saudara-saudara kita dari kalangan salafilah. Ya, itu program salah. Cuma kita bukan melihat ke arah situnya. Yang kita lihat bagaimana kemudian mereka berusaha membentuk komplek itu yang soleh-solehah. Karena kacau juga kita kalau tetanggaan sama orang yang nggak bener kan. Tak jelas apa salah kita, tiba-tiba dia lempar pakai batu. Tak jelas apa masalah, tiba-tiba dah dicat pula tembok kita, ditulis macam-macam. Kan ngeri kita tinggal dulu. Makanya bersahabat dengan orang soleh, bertetangga dengan orang soleh itu untung, sangat untung. Makanya kalau ada developer di Pekanbaru ini, itu satu ide yang bagus. Mana tahu ada developer membuat minat begitu. Ini kadang-kadang yang kita kecewa tuh, judulnya kompleks syariah, klaster syariah. Setelah orang beli tipu semua. Itu yang kadang-kadang kita kecewa kan. Dinamakan syariah, konsumennya malah ketipu.
hanya dibuat untuk pelaris saja. Banyak terjadi itu. Ini bukan mau menyalahkan syariahnya atau yang berusaha ke arah situ. Yang kita salahkan itu orang yang menunggangi istilah syariah tadi untuk menipu orang. Karena orang ini haus dengan agama. Ketika dibuat kompleks seperti itu, banyak orang suka. Dia ingin hidup bertetangga dengan orang-orang saleh, tempat yang kajian agamanya hidup dan lain sebagainya. Tapi sebagian orang mengambil manfaat dari situ untuk menipu. Waliyadzubillah, kan? Sama seperti travel umroh yang suka nipu. Kan banyak tuh, murah, cerita tentang apa namanya tanah haram, kemudian ditipu. Terbaru saya lihat ada jamaah dari Jawa Barat, dari Garut itu ya, dibawa ke Jakarta, cuma keliling-keliling di Jakarta, habis itu tidak jadi berangkat. Korban penipuan puluhan jamaah umrah. Ya, tapi seperti tadi, ide seperti tadi itu bagus ya, untuk membentuk komunitas muslim yang baik. Kalau saya tak salah, dulu Ustadz Dr. Mustafa Umar pernah mengidekan itu juga ya, bagaimana membentuk komplek yang tinggal di situ orang-orang yang apa namanya ya, yang sama seleranya lah, sama-sama semangat untuk agama ya. Baik, kita lanjutkan ayat Allah ini. Maka pendapat yang paling benar tentang berapa orang Ashabul Kahfi itu adalah 7 orang Ashabul Kahfi dan yang ke-8 anjing mereka. Kemudian Allah mengatakan, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhankulah yang lebih tahu tentang bilangan mereka. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhankulah Allah Ta'ala yang paling tahu tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi itu. Ayat Allah Ta'ala ini tidak bermaksud untuk menafikan pendapat ketiga tadi yang kita katakan sebagai pendapat yang benar. Ayat Allah Ta'ala ini hanya ingin menekankan bahwa yang paling tahu tentang segala sesuatu itu adalah Allah, termasuk tentang jumlah berapa orang Ashabul Kahfi. Makanya ilmu itu penting untuk selalu dikembalikan kepada Allah. Kita bisa mengetahui sesuatu, tapi pengetahuan kita terhadap suatu objek itu terbatas. Ya, tidak usahlah tentang benda tertentu. Antara kita dengan orang, dengan teman kita yang kita bilang kita sudah kenal, apakah kita sudah tahu semua tentang dia? Enggak kan? Yang zahir-zahir itu kita tahu, tapi isi hati dia apa, niat dia apa, mana kita tahu? Ya, kita kenal zahirnya iya, berkawan iya, tapi mengetahui secara utuh tentang orang ini, tentang teman kita, tidak bisa kita ketahui. Tidak usahlah terlalu jauh teman. Kita dengan pasangan pun mungkin ada yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan pasangan, kira-kira sudah tahu seluruhnya atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Suami dengan istrinya, walaupun mereka sudah hidup bersama 30-40 tahun, tidak bisa kita mengatakan suami sudah tahu keseluruhan istri. Tidak bisa. Yang zahir itu dia tahulah, kebiasaannya dia tahulah, tapi pasti ada sisi yang dia tak tahu. Salah satunya isi hatinya, apa yang sedang terlintas di hatinya. Manalah tahu kita sekarang apa yang sedang terlintas di hati istri kita. Yang kita tahu sekarang istri kita di rumah, misalnya begitu. Yang kita tahu sekarang istri kita di tempat ini melakukan ini, itu kita tahu. Tapi kemudian apa yang sedang ada di dalam hatinya, apa yang terbersit di dalam hatinya, manalah kita tahu. Begitu juga istri kepada suami. Jadi yang mengetahui segala sesuatu itu dengan sempurna hanya Allah. Makanya kemudian ilmu itu penting untuk senantiasa dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang ngaji di pondok, setelah mereka membaca kitab, di ujung kajian itu selalu diucapkan Allahu a'lamu bis-shawab. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Allah lah yang paling tahu tentang kebenaran itu. Walaupun kita sudah
mengatakan ini yang benar berdasarkan dalil ini, berdasarkan hujjah ini, tapi adabnya perlu kita ucapkan wallahu a'lam bissawab, Allah yang paling tahu tentang kebenaran itu. Kita bisa saja kita tahu ini kebenaran, tapi pengetahuan Allah tentang kebenaran itu jauh lebih sempurna ketimbang kita. Kita mungkin cuma tahu dari satu sisi, sedangkan Allah tahu dari semua sisi. Makanya kita perlu untuk selalu mengucapkan wallahu a'lam bissawab, Allah yang lebih tahu tentang kebenaran itu. Walaupun kita sudah menjawab, mengetahui, ya, tapi tetap adabnya begitu. Cuma dulu anak-anak di pondok kalau lagi ujian tidak bisa dia menjawab pertanyaan itu, dia tulis di situ wallahu a'lam bissawab. Itu tidak tepat juga, ya. Tidak tahu dia jawaban pertanyaan itu karena dia tidak belajar, tidak menghafal, dia tulis di ujung tu wallahu a'lam bissawab. Itu tidak benar tu. Jadi walaupun wallahu a'lam bissawab, kita harus berusaha menghafal, mengetahui, memahami sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia. Lebihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Baik. Maka kemudian kata Allah taala, ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui tentang berapa sesungguhnya jumlah ashabul kahfi itu dengan sesungguhnya, kecuali sedikit saja. Qalil. Sedikit saja orang yang mengetahui berapa sesungguhnya jumlah ashabul kahfi itu. Artinya kebanyakan pendapat yang berkembang saat itu adalah pendapat yang salah, seperti pendapat pertama dan kedua tadi. Karena hanya sedikit orang saat itu yang mengetahui pendapat yang benar berapa orang jumlah ashabul kahfi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, saya termasuk orang yang sedikit yang mengetahui berapa orang ashabul kahfi itu. Abdullah bin Abbas mengatakan begitu. Saya termasuk jumlah yang sedikit itu yang mengetahui berapa orang ashabul kahfi. Dan beliau mengatakan jumlah ashabul kahfi itu 7 orang dan yang ke-8 anjing mereka. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang paling pakar bidang tafsir. Jadi sahabat Nabi itu punya kepakaran. Ada kepakarannya dalam halal haram, ada kepakarannya dalam berperang, ada kepakarannya dalam memimpin, ada kepakarannya dalam berdagang, ada kepakarannya dalam membaca Quran, ada kepakarannya dalam bidang tafsir. Maka kalau dalam bidang tafsir yang paling pakar dari semua sahabat Nabi itu Abdullah bin Abbas, sampai diberi gelar Turjumanul Quran, terjemahan Quran. Saking dalamnya ilmu beliau tentang ilmu tafsir Al-Quran. Makanya pernah diuji di kalangan sahabat-sahabat senior. Abdullah bin Abbas ini di zaman Nabi dia masih muda, masih remaja, ya, bahkan masih anak-anak ke remaja zaman Nabi. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadakan acara reuni. Kalau bahasa mudah kita sekarang reuni lah. Reuni dengan sahabat-sahabat yang dulu ikut peperangan Badar. Peperangan Badar ini kan peperangan yang paling bersejarah. Maka adalah semacam reuni dengan sahabat-sahabat yang dulu ikut perang Badar. Karena memang sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu ada keutamaan, kelebihan mereka. Makanya kalau kita membaca hadis ada disebut nama sahabat yang ikut perang Badar, di ujung namanya pasti ada perkataan Al-Badri. Al-Badri artinya ini pahlawan yang ikut dalam peperangan Badar. Maka dalam pertemuan itu Umar bin Khattab bawalah Abdullah bin Abbas. Lalu ada sahabat yang lain semacam protes. Sederhana bahasanya begini mereka bilang, wahai Umar, kenapa engkau bawa anak ini? Kami juga ada anak tapi kami tak bawa. Kenapa bawa anak? Lalu Umar bin Khattab ingin memperkenalkan siapa sesungguhnya anak ini. Maka Umar mengajukan pertanyaan, dilemparlah pertanyaan kepada para sahabat. Apa kata Umar bin Khattab? Apa pendapat kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir surah An-Nasr. Apa pendapat kalian tentang surah itu? Rata-rata sahabat yang ada saat itu menjawab,
kalau Allah mendatangkan pertolongan dan kemenangan, maka kita dianjurkan bertasbih dan bertahmid memuji Allah Ta'ala. Karena memang makna zahir ayat surah itu begitu. Jika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah kamu memuji Allah dan beristighfar. Maka rata-rata sahabat menjawab begitu. Kemudian Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah begitu pendapatmu hai Abdullah bin Abbas? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Surah An-Nasr ini isyarat bahwa ajal Nabi sudah dekat. Kok bisa begitu tafsirannya? Bahwa ini surah pertanda ajal Nabi sudah dekat. Kata Abdullah bin Abbas, karena kalau Allah sudah memberikan pertolongan dan kemenangan, selesai sudah tugas Nabi. Kalau tugas Nabi sudah selesai, maka tak lama Nabi akan dipanggil Allah. Terbukti tidak lama setelah turun surah An-Nasr, Nabi SAW pun dipanggil Allah. Maka kemudian surah An-Nasr itu masuk di dalam hadis. Itu hadis itu tadi masuk pada amalan-amalan di akhir usia. Maka di akhir usia itu apa amalan terbaik? Antaranya perbanyak tasbih, perbanyak tahmid dan istighfar. 3 ini. Maka Nabi di ujung usia Nabi, inilah amalan Nabi. Makanya sejak turun surah itu, saat Nabi ruku Nabi sangat panjang bertasbih. Saat Nabi sujud Nabi sangat panjang bertasbih kepada Allah. Karena bacaan kita saat ruku sujud itu gabungan antara tasbih dengan tahmid. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu gabungan antara tasbih dengan tahmid. Makin lama ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan lama ruku Nabi itu sama dengan lamanya Nabi berdiri. Begitu lama Rasulullah. Kalau kita buat begitu banyak yang tumbang. Berputar dia rasa dunia ini. Lama betul rukuknya, tumbangnya. Makanya kita jangan buat begitu. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Ta'ala, فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Karena itu janganlah engkau wahai Muhammad berbantah tentang hal mereka kecuali perbantahan yang zahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka kepada siapapun. Melalui ayat ini Allah Ta'ala melarang Nabi SAW supaya tidak usah berbantah-bantah tentang Ashabul Kahfi ini dengan golongan Ahlul Kitab yang menyebutkan pendapat yang salah tadi atau fakta-fakta yang salah tadi itu. Illa mira'an zahira, kecuali perbantahan yang zahir-zahir saja. Ya, maksudnya perbantahan mabanian 'alal ilmi wal yaqin, perbantahan yang didasarkan kepada ilmu dan keyakinan. Kalau cuma berbantah-bantah tanpa ada dasar argumentasi, tidak usah. Ada orang yang suka betul dia berbantah-bantah. Apalagi ini musim politik ini, saya tengok la ilaha illallah. Saya sudah hampir keluar dari grup grup alumni pondok dulu. Biasa senyap aja grup tuh, ya. Biasa senyap saja grup itu. Sekali dilempar soal politik, jadi 3 kubu di situ. Jadi 4 kubu. Ada kubu yang pasif, sebagian sudah keluar. Ada 3 kubu bertengkar terus kerjanya di situ. Seolah-olah calon masing-masing itu seperti malaikat, padahal semua punya dosa. Biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Mau mendukung yang satu silahkan, dukung yang 2 silahkan, 3 silahkan, tapi tidak usah kita berdebat. Biarlah nanti yang berdebat itu calon presiden dan wakil presiden. Kita rakyat tak usah berdebat. Ngapain kita berdebat? Bertegang urat leher kita, bertekak dengan kawan sendiri, akhirnya tak sedap lagi awak berjumpa. Apa masalahnya? Masalah si Anies, si Ganjar, si Prabowo. Dia yang silau mata dengan kawan dia. La haula wala quwata illa billah. Engkau berjiran dengan dia bukan dengan si Prabowo, bukan dengan si Ganjar, bukan dengan si Anies. Kau berjiran dengan kawan kau tu. Maka jangan kau bertekak gara-gara mereka bertiga. Kalau dia tetap saya nomor 1, ya silahkan, mantap. Ya kan? Saya tetap nomor 2, ya terserah engkau. Nomor 3, ya terserah engkau juga, tak apa.
Jangan sampai silau mata tak tegur sapa. Gara-gara siapa? Gara-gara orang bertiga nih. Gara-gara orang bertiga nih. Itulah masuk waktu Isya ya. Kemudian kata Allah pada ujung ayat ini, jangan meminta fatwa tentang Ashabul Kahfi ini kepada siapapun dari golongan Ahlul Kitab. Ayat ini menunjukkan kepada kita, kata para ulama, ini pengajaran secara ringkas, kita tidak boleh meminta fatwa kepada sembarang orang. Ya, termasuk jangan meminta fatwa kepada orang yang bukan pakar dia. Ini kadang-kadang ada juga jamaah saya lihat, mungkin dia memandang ustadz itu berlebih. Apapun pertanyaan ditanyakan sama ustadz itu. Soal politik ditanyakan ke ustadz itu. Soal dunia ditanyakan sama ustadz itu. Soal ekonomi ditanyakan juga. Soal agama semua ditanyakan sama dia. Kadang-kadang jawaban ustadz itu jadi ngawur. Kenapa? Ya bukan pakar dia. Ustadz itu pun kalau mau minta fatwa, tengok kalau dia bidang fikih, tanyakan tentang fikih. Kalau bidang tafsir, tanyakan bidang tafsir. Memang begitu. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu bisa pakar semuanya dalam bab agama. Kalau orang sekarang itu sudah dibuat jurusan. Dalam jurusan dia pun kadang-kadang dia tak pakar. Apalagi jurusan orang lain kan. Maka jangan minta fatwa kepada orang yang bukan pakar. Bisa salah itu nanti hasil fatwanya. Maka di majelis fatwa itu, di situ tergabung banyak pakar. MUI itu misalnya di majelis fatwanya itu dari berbagai background itu. Berkumpullah mereka di situ baru bisa keluar fatwa. Kalau orang per orang, susah itu. Maka ikuti fatwa MUI yang mengatakan, apa kata MUI? Jangan membeli produk-produk yang mendukung Israel. Ikuti fatwa itu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.